Statistik non-parametrik. Metode statistik yang tidak mensyaratkan adanya parameter-parameter tertentu, seperti mean, median, standar deviasi, varian, dan lain sebagainya. Statistik non-parametrik digunakan jika data yang digunakan tidak berdistribusi normal atau jumlah data sedikit, dan tingkatan datanya nominal atau ordinal. Uji statistik non-parametrik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu A. Uji sebuah sampel yang dibandingkan dengan menggunakan suatu distribusi tertentu, misalnya distribusi C kuadrat, binomial, dan distribusi lainnya. B. Uji untuk 2 grup independen bebas atau lebih. C. Uji variabel-variabel berpasangan, paired atau berhubungan relate. Pada pembahasan kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk membahas uji statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu uji sebuah sampel dengan menggunakan distribusi binomial. Berikut adalah penjelasannya. Uji binomial. Uji binomial digunakan untuk menguji suatu sampel apakah ciri sampel dapat dianggap sama dengan ciri populasinya. Kata binomial menyatakan bahwa data hanya dibagi menjadi 2 bagian saja, misalnya sukses atau gagal. Uji efektivitas obat analgesik baru dibandingkan dengan standar industri. Soal latihan, sebuah perusahaan farmasi mengembangkan obat analgesik atau penghilang nyeri baru. Menurut literatur dan data dari obat standar yang sudah beredar, proporsi pasien yang merasakan nyeri reda dalam 30 menit adalah sebesar 60% atau P sama dengan 0,6. Perusahaan ingin mengetahui apakah efektivitas obat baru mereka berbeda secara signifikan dari obat standar tersebut. Untuk itu, mereka melakukan uji klinis skala kecil pada 12 pasien. Berikut adalah data hasil uji klinis. Dari 12 pasien yang mencoba obat baru, hasilnya adalah 8 pasien merasakan nyeri reda dan 4 pasien tidak merasakan nyeri reda. Berikut adalah tabel hasil uji klinisnya. Pada pasien kedua, keempat, ketujuh, dan ke-11 tidak merasakan nyeri reda, sedangkan pada sisa pasiennya merasakan nyeri reda. Pertanyaan penelitian, apakah proporsi kesembuhan obat analgesik baru, yaitu 8 dari 12 atau sekitar 66,7%, berbeda secara signifikan dari proporsi standar industri sebesar 60%? Hipotesis yang didapat yaitu H0, proporsi pasien yang merasakan nyeri reda dengan obat baru adalah 60%, dan hipotesis alternatif atau H1-nya yaitu proporsi pasien yang merasakan nyeri reda dengan obat baru tidak sama dengan 60%. Dari contoh soal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS, yaitu dengan cara yang pertama, masukkan variabel efektivitas pada variabel view. Nama diisi dengan efektivitas, tipe diisi dengan numerik karena variabel hasil dilambangkan dengan angka, kemudian bit diisi 8, dan desimal diisi dengan 0. Untuk labelnya diisi dengan efektivitas obat analgesik. Untuk valuenya diisi dengan 1 dan labelnya itu reda. Kemudian untuk value 0 diisi dengan tidak reda. Klik OK. Kemudian untuk fungsinya diisi dengan 0, kolomnya tetap 8, aligning center dan measure nominal, row-nya input. Klik bagian pojok kiri bawah yaitu data view dan masukkan data tabel pada data view. Yang di bagian efektivitas diisi dengan 12 data yang terdiri dari 8 data angka 1 dan 4 data angka 0. Kemudian untuk menjalankan prosedur uji binomial, dari menu bar di atas klik Analyze, kemudian arahkan kursor ke non-parametric test, pilih Legacy Dialogs dan klik binomial. Untuk mengonfigurasi uji binomial, pada test proportion diklik 0,60 dan di bagian define dichotomy diisi dengan get from data. Kemudian klik OK. Hasil dari uji binomial, nilai eksak sig adalah 0,438 karena 0,438
lebih dari 0,065, maka keputusan statistik yang diambil adalah gagal menolak hipotesis 0 atau H0. Kesimpulan akhirnya, karena hipotesis 0 atau H0 gagal ditolak, maka tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan adanya perbedaan yang signifikan antara proporsi observasi dengan proporsi standar industri. Meskipun proporsi observasi untuk kategori reda 7 tampak lebih tinggi dari proporsi tes 6 berdasarkan nilai signifikansi yang ada 0,438, perbedaan ini dianggap tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas obat analgesik baru tidak berbeda secara signifikan dengan standar yang telah diterapkan.